Artinya Golkar bisa akur kemana saja ya Bang Maman ya? Ya, gini Mas, saya tadi di awal selalu sampaikan, itulah Mas, makanya Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan Mas. Kita nggak pusing, yang penting kita memberikan karya konkret, kerja-kerja nyata buat rakyat. Sama halnya pada hari ini lihat realitas politik. Nah saya masuk ya, kalau tadi sebetulnya Mas, Bang Fahri, saya lebih setuju yang terakhir yang disampaikan Bang Fahri dibandingin yang pertama. Saya ingin masuk kepada realitas nominasi. Tadi saya bilang ada 4 hal sesuai dengan nama partai saya, nomor partai saya. Yang pertama tadi adalah popularity, yang kedua adalah preferensi elit, individu elit, yang ketiga adalah tiket partai, dan yang terakhir adalah dukungan pasca terpilih, itu di parlemen. Nah, ini tadi saya bilang semua ini bisa berubah. Siapa yang bisa menjamin kalau hari ini elektabilitasnya Ganjar tinggi misalnya, elektabilitas Pak Prabowo tinggi, tapi ternyata nanti kalau kita masuk pada realitas nominasi, ingat loh, realitas nominasi. Dari 4 yang poin yang tadi saya sampaikan, ujungnya adalah pada nominasi. Pada saat ternyata nominasi yang mengkandidasi, yang mencalonkan itu ternyata tidak seperti yang ada di publik hari ini, pada akhirnya kan juga ternyata publik akan memilih sesuai dengan nominasi calon-calon nanti gitu. Ini yang saya bilang bahwa melihat kondisi hari ini Golkar ya cenderung melihatnya membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Karena sejatinya adalah membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Sejatinya membangun bangsa ini nggak bisa di kiri. Sejatinya membangun bangsa ini nggak bisa di kanan. Tetapi harus di tengah dan bersama-sama. Spirit dan semangat itu yang mau kita dorong. Jadi artinya melihat realitas politik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan adalah bahwa kita harus belajar ke depan bahwa siapapun yang terpilih nanti ke depan dia harus memiliki kekuatan di parlemen. Nggak bisa hanya sekedar melihat bahwa kita terpilih saja, habis itu udah, habis itu nanti kita nggak pikirkan pasca kita terpilih bagaimana proses pengamanan di legislatif. Nah ini juga yang dipikirkan oleh Partai Golkar. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat bahwa mungkin kita bisa hanya sekedar berkoalisi dengan A dengan B, tapi kita harus melihat pasca kita terpilih bagaimana dengan kombinasi koalisi di parlemen. Bang Deddy, itu kan yang kemudian membuat PDIP masih membuka diri untuk saya mau berbagai kembali, partai, Bang. saya mau kembali gini, ini kan Bung Fakri kan bisa bicara begitu karena kan dia baru ikut berkontestasi sebagai partai. Tapi sehingga pola pikir yang sangat liberal dan sangat western sekali itu sangat kentara gitu. Sementara Indonesia punya sejarah yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan sistem ini paling baik dan terbaik di antara semua. Semua negara punya coraknya masing-masing. Indonesia ini sebenarnya dipaksa masuk menjadi liberal semu gitu. Kita percaya begini, ada dikotomi rakyat dengan partai politik. Seolah-olah partai politik itu lahir dari langit. Siapa itu partai politik? Partai politik adalah rakyat mengorganisir diri, ya, menyusun program dan mimpi-mimpinya untuk bisa berkontestasi dalam pemilu yang demokratis. Jadi sejak kapan partai ini teralienasi dari partai politik? Saya bingung. Pemikiran yang seperti ini, apakah ada ujuk-ujuk tiba-tiba orang jadi pengurus partai ini? Apa dia tidak lahir dari rakyat? Pengurus anak ranting itu orang di tingkat RT loh. Dari mana? Apa mereka bukan rakyat? Inilah orang yang setiap hari berdialog, bergumul dengan masalah-masalah masyarakat di lapangan. Yang sampai ke kami di legislatif, sampai di DPP, sampai ke pemerintahan. Jadi dikotomi antara rakyat dengan partai politik ini dalam konteks Indonesia menurut saya irrelevan. Kecuali kita mau liberal. Mau ala Amerika atau ala Eropa silakan. Tetapi oleh karena itulah yang paling penting menurut saya bukan ini. Kami PDI Perjuangan bangga karena tidak harus ketua umum menjadi calon presiden. Itu membuktikan kaderisasi di partai, rekrutmen pemimpin, ya, pengembangan kepemimpinan itu berhasil. Kalau kami harus impor dari luar itu kami merasa salah sebagai partai politik. Kami merasa sebenarnya terganggu. Karena apa? Berarti proses kaderisasi, rekrutmen, pengembangan itu gagal total. Nah konstitusi kita memandatkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, ini semua legal. Kenapa sekarang jadi dosa? Partai politiklah yang diberi kewenangan untuk mencalonkan, berkontestasi. Itu adalah konstitusional. Jadi jangan dibalik-balik, apa yang dilakukan semua salah. Gitu loh, kita berbicara dalam soal etika, legalistik, konstitusionalistik dan semua, ya. Jadi begitu, kami justru bangga bahwa PDI Perjuangan mencalonkan kadernya orang biasa menjadi presiden. Sudah dibuktikan. Paten ya capres Anda ya Bang? Nah kenapa sekarang harus berkoalisi? Apakah untuk mempertahankan kekuasaan? Kekuasaan tidak bisa dikelola sendirian.
Kekuasaan harus dijalankan secara bersama-sama. Tidak ada dominasi, tidak ada hegemoni, gotong royong. Itu yang kita ingin perjuangkan, Baik, bukan Bang sekedar menambah jumlah Kekuasaan. partai untuk ini itu. Enggak, makanya sejak awal kita menolak konsep koalisi. Karena itu parlementarian. Bang Jansen. Kita kerjasama politik. Baik Bang Deddy. Kita bergiliran. Bang Jansen. Iya. Memang Bang Fahri ini jadi ustadz tadi. Jadi dia nyampaikan tausiah begitu, tapi saya ingin nanggapi begitu. Yang pertama, saya sepakat soal kembar siam pileg pilpres ini memang harus kita pisah kembali. Itu dia. Termasuk bulan lalu ketika saya jadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, soalnya juga saya sampaikan, itu pileg pilpres kembar siam ini harus dipisah kembali. Karena aneh saja begitu, hasil pileg 5 tahun lalu dipakai untuk keadaan sekarang, begitulah dia. Sedangkan pemilu itu kan untuk menguji keinginan masyarakat pada saat ini itu. Jadi tidak tepat aja. Yang kedua memang kalau pileg dan pilpres dibarengkan ya, termasuk teman-teman media ini fokusnya pasti ke pesta besarnya. Itu pilpresnya. Jadi kalau tadi kemudian Bang Fahri mengatakan kapan tuh Dapil Jakarta Timur yang 3 orang itu akan berdebat di pileg, enggak mungkin ada. Jangankan TV, KPU Jakarta Timur saja tidak menyelenggarakan tuh debat antar caleg begitu. Jadi sudah kita coba, ya ternyata tidak cocok nih dengan keadaan kita. Jadi memang kembar siam pileg pilpres ini saya setuju memang untuk kembali dipisahkan. Ini mau masuk ke teorinya tadi kan. Kalau tadi kan soal-soal politik praktis. Yang kedua soal tradisi pilpres kita. Injury time ini memang harus kita ubah. Kalau memang Bang Fahri tadi mengatakan kapan ide gagasan itu dikirim ke publik. Indonesia ini kan luas sekali, ratusan juta. Kalau cuma 70 hari itu enggak cukup begitu dia. Benar. Jadi injury time ini memang harus kita ubah tradisi ini tadi. Kalau bisa jauh-jauh hari lah. Kalau soal penentuan calon presiden melibatkan rakyat, di negara yang paling liberal seperti Amerika sekalipun enggak. Misalnya konvensi Partai Demokrat. Itu rakyat yang jadi kader Partai Demokratnya memilih siapa yang mau didorong oleh Partai Demokrat begitu, maju menjadi calon presiden, bukan seluruh rakyat Amerika. Itu waktunya rakyat seluruh Amerika itu nanti adalah di pilpres jadi electionnya begitu. Yang ketiga, memang pilpres yang bagus itu ada blok lanjutkan, ada blok perubahan. Misalnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, ini kan diklaim bagus betul. 82% katanya tingkat kesukaan hari ini begitu, tingkat penerimaannya. Walaupun Pak SBY pernah juga 85, tapi kita tidak bahas itu. Pak SBY pernah 85% begitu. Tapi bagus juga. Blok perubahan ini mengajukan calon seperti kita begitu, nanti diuji dengan blok lanjutkan. Jangan-jangan memang betul-betul bagus yang dilakukan Pak Jokowi ini. Ini catatannya masih banyak sekali, tapi durasi kita terbatas. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Bang Jansen, mohon maaf durasinya habis.